Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya sampaikan kata pembuka atau pengantar dari mata kuliah Research Methodology in Hospitality. Saya kenalkan tahapan model penelitian dari The Saunders Research Onion. Apa itu? Nah, Saunders dan kawan-kawan ini melihat bahwa proses penelitian itu sebagai pembukaan dari lapisan bawang atau onions, sehingga lapis demi lapis dibuka untuk mengetahui lapisan yang paling dalam. Supaya apa? Supaya tujuan penelitian dapat tercapai serta langkah-langkah apa saja yang diambil. Langsung saja yuk kita lihat layersnya seperti apa. Ya, baiklah, kita masuk ke model The Saunders Research Onion. Ya, secara singkat saja saya jelaskan ya, bahwa The Saunders Research Onion ini menggambarkan tahapan yang terlibat dalam pengembangan penelitian, atau dengan bahasa mudahnya, lapisan-lapisan yang ada di sini ini ya, ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang tahapan suatu proses penelitian. Nah, layer atau lapisan-lapisan yang ada di sini itu ada 5 ya, ada research filosofi, research approach, research strategies, time horizon, data collection method. Nah, kita mulai dari filosofi riset ini, bahwa filosofi riset ini kan sebenarnya ada tiga filosofi utama ya, yaitu adalah ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Namun dalam model Saunders Research Onion ini lebih banyak menggunakan filosofi epistemologi, karena memang hal ini lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian ilmiah. Nah, di dalam filosofi epistemologi ini ada terbagi menjadi 3, yaitu positivism, realism, dan interpretivism. Nah, itu ya. Nanti untuk detailnya di waktu kita masuk ke mata kuliah research methodology ya. Kemudian lapisan yang kedua kita di sini adalah research approach. Ya, research approach ini ya kita kenal, nah di sini research approach kita kenal ada deduktif dan induktif ya, di mana deduktif itu mengembangkan hipotesis atas teori yang sudah ada sebelumnya dan kemudian merumuskan pendekatan penelitian untuk diuji. Nah, pendekatan deduktif ini biasanya menggunakan kuesioner ya, untuk menciptakan pemahaman tentang observasi yang dilakukan. Nah, ini biasanya kalau kita pakai pendekatan deduktif itu adalah dicirikan dengan penarikan kesimpulan dari yang umum menjadi yang spesifik. Nah, berbeda dengan pendekatan induktif ya, dicirikan sebagai yang spesifik ke yang umum. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif gitu. Kemudian yang layer yang berikutnya adalah strategi ya, strategi research ya. Strategi research ini ya, strategi riset ini Nah, strategi research ini biasanya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ya. Kalau di sini kita lihat ada experimental research, kemudian action research ya, ada case study, ada interview, survei, dan sebagainya ya. Kemudian ada action research ya, kemudian ada juga termasuk di situ ada systematic literature review juga bisa. Nah, lalu layer yang berikutnya keberapa ini ya? Layer yang keempat nih ya. Kita lihat bahwa research onion ini adalah sering juga disebut dengan search choice ya. Di lapisan ini membantu
para peneliti ya menggabungkan metode-metode yang akan digunakan, entah ini kualitatif, entah kuantitatif ya, atau salah satunya juga boleh ya. Jadi kalau menurut Saunders ini dia membagi pendekatan penelitian yang pertama itu adalah monomethod ya, hanya satu cara, kemudian mixed method ya, dua cara ya, mixed method, kemudian multi method ya, ada beberapa cara ya. Nah, itu. Kemudian yang kemudian adalah time horizons. Nah, time horizon ini adalah yang menggambarkan waktu ya, menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tentang penelitian ya. Dua tipe time horizon yang biasa dikenal, atau dalam konsep ini kita kenal ada cross sectional dan longitudinal. Nah, di mana cross sectional ini ya adalah yang sudah ditetapkan di mana data harus dikumpulkan. Ini digunakan ketika investigasi berkaitan dengan studi tentang fenomena tertentu pada waktu tertentu juga. Nah, kalau kita lihat longitudinal itu ya, untuk pengumpulan data mengacu pada pengumpulan data yang berulang kali ya, selama periode yang diperpanjang, dan digunakan di mana faktor penting untuk penelitian adalah memeriksa atas perubahan dari waktu ke waktu ya, namanya longitudinal. Kemudian kita sebut juga layer berikutnya, ini ya layer yang inti, layer yang terakhir ya, atau kita ini sebenarnya layer ke-6 juga bisa ya. Jadi mengenai data collection methods ya. Data collection method ini adalah lapisan yang paling dalam dari Nernst dari Saunders ini ya. Nah, proses yang digunakan pada tahap penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap reliabilitas ya, validitas ya, lalu yaitu reliabilitas dan validitas secara keseluruhan gitu ya. Nah, lapisan ini juga menjelaskan bagaimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis ya. Selain itu juga menjelaskan sumber data, desain penelitian, sampel, ukuran sampel, etika sampel, batasan sampel ya, termasuk juga reliabilitas dan validitasnya ya, itu. Nah, kita akhirnya juga mengenal istilah data primer dan data sekunder ya. Kalau data sekunder itu memang data yang tidak langsung ya. Kalau primer itu data yang langsung diambil dari sumbernya. Itu kira-kira sedikit ulasan dari saya. Demikian urian singkat dari model tahapan riset The Saunders Research Onions. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.